Baik, di video ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik lagi, guys. Di sini saya mau nge-share ya cara saya melakukan iklan di Facebook Ads di 2026 ini. Karena sebelumnya yang saya lakukan teknik dan cara saya menggunakan Facebook Ads ya, iklan di Facebook Ads itu udah beda deh. Sudah berbeda dari yang dulu. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Gimana cara saya yang sekarang ya di 2026 ini tuh iklan dan hasilnya cukup lumayan. Soalnya cara lama yang saya gunakan ya itu udah nggak bagus lagi. Jadi ini saya udah menemukan cara yang terbaru. Nah, sebelum teman-teman tuh melakukan iklan di Facebook Ads, hal yang harus teman-teman lakukan itu ini ya. Pertama tuh kita di sini pakai Meta ya. Meta tuh lebih ke Facebook sama Instagram. Jadi, nah di sini teman-teman harus menyiapkan akun media sosialnya ya, akun media sosialnya Instagram dan Meta Ads dan Facebook. Nah, sebelum kalau ini cara yang saya pakai ya. Sebelum saya ngiklan, saya tuh harus di Instagramnya ya, di Instagram dan Facebooknya harus sudah berisi konten-konten yang sesuai dengan iklan yang akan kita iklankan ya, sesuai dengan konten iklan kita. Nah, misalnya kan di sini saya akan iklan itu digital marketing ya. Nah, jadi di konten-konten Instagram dan Facebook saya itu harus sudah ada penjelasan tentang digital marketing. Harus sudah ada konten yang membahas tentang digital marketing. Nah, dan juga kalau bisa harus ada testimoni ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Supaya karena dari iklan itu ada beberapa juga yang tidak masuk langsung ke link iklannya, tapi dia masuk ke profil IG kita atau profil Facebook kita. Nah, di situ dia lihat dulu akun Facebooknya ini bisa dipercaya atau enggak, akun Instagramnya bisa dipercaya atau enggak. Nah itu gunanya, guys. Dan juga kalau misalnya mereka sudah lihat akun Instagram kita dan akun Instagram kita tuh berisi dengan konten-konten yang bisa membuat mereka percaya, nah itu bisa jadi dapat closing. Nah, seperti yang saya pernah alamin ya, saya beberapa kali juga closingnya itu malah di DM IG. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Sebelum iklan, teman-teman tuh harus ini. Yang pastinya materi iklannya ya. Nah, jadi teman-teman dalam mendesain materi iklannya, ini harus, kalau di saya ya, yang saya lakukan itu paling nggak tuh harus ada yang bisa meyakinkan ya. Copywriting yang bisa meyakinkan ya, kalimat yang bisa meyakinkan seperti ini, garansi 100% pasti bisa digital marketing pemula, dan juga ini 100 video materi. Ini banyak nih. Nah, kemudian harga di sini kenapa biasanya saya tuh nggak masukin harga ya. Nah, itu kalau harganya 599 itu biasanya kalau harganya agak tinggi itu saya nggak masukin harga ke sini. Jadi biar orang masuk dulu ke link iklannya, dia baca dulu apa benefitnya. Nah, kalau ini kenapa saya masukin harga, karena harganya sangat terjangkau. Jadi saya masukin dan saya berikan urgensi di sini. Khusus 15 orang pertama aja. Harga ini tuh berlaku khusus untuk 15 orang pertama aja. Nah, jadi harus ada hook, ibaratnya tuh ya hook ya. Hooknya garansi pasti bisa. Kemudian ada urgensinya, urgensi ya. Dan juga promo terbatas. Nah, CTA-nya tuh promo terbatas ya, urgensi khusus 15 orang pertama. Harga ini tuh berlaku untuk 15 orang pertama. Nah, kalau desain teman-teman tuh jelek kayak gini ya. Ya, ini cara saya yang terbaru nih, asik. Ini kan jelek ya, nggak terlalu bagus ya. Nah, teman-teman itu download ya. Teman-teman tuh desain gambar iklannya tuh ala kadarnya aja. Yang penting ada ini
ada hooknya ya, kemudian ada CTA-nya ya dengan promo terbatas dan urgensinya supaya orang tuh cepet-cepet pengen klik, pengen beli. Promo terbatas. Nah, selanjutnya gambarnya tuh sederhana kayak gini aja, cukup kayak gini aja guys. Sekarang tuh udah enak banget asli. Oke, kita lanjut ya. Ini udah saya praktekin cara kayak gini tuh hasilnya bagus guys. Nah teman-teman, itu kan udah kita download ya. Teman-teman masuk ke ChatGPT. Teman-teman minta bagusin gambarnya sama ChatGPT. Wis. Nah ini ya. Ini by the way, ini nih kayak gini nih contohnya. Ini thumbnail YouTube nih. Nih thumbnail YouTube ini gambarnya ala kadarnya nih. Ya kelihatan nggak? Nah ya, gambarnya ala kadarnya tuh. Saya bikin. Cuman saya minta bagusin, buatkan saya gambar untuk thumbnail YouTube dengan referensi gambar ini. Langsung dikasih nih. Langsung dikasih gambar yang sebagus ini. Nah ini juga nih. Langsung dikasih gambar yang sebagus ini. Nah skincare juga nih. Oke, coba kita ini ya praktekin ya. Sekarang tuh udah enak banget guys. Nih ya, kita masukin yang tadi. Buatkan saya gambar yang bagus. Saya gambar untuk iklan di Facebook Ads, di Meta Ads. Meta Ads rasio persegi dengan referensi gambar ini. Nah kayak gini aja. Ya. Nah ya. Nah jadi guys, wis gambarnya jadi sebagus ini ya. Dari gambar yang tadi kayak gini ya, kayak gini, sekarang dibikinnya jadi kayak gini. Diperbaruinya. Jadi mewah, jadi keren nih. Langsung kita download aja. Wis. Nah, kita langsung masuk ke halaman iklan Facebook ya. Jadi kita langsung iklan guys. Kita buat iklan, ya. Nah, di sini saya langsung iklan penjualan karena ini memang akan saya gunakan iklan saya yang kedua ya di 2026 ini. Penjualan ya. Nah, di sini ada perbedaan dari cara ngiklan saya yang dulu sama yang sekarang. Nah, di sini ya, bentar. Ini ganti namanya, nama campaign diganti aja biar kita bisa membedakan iklan-iklan kita dengan iklan lainnya. Digital marketing. Pemula 2026. Nah, ini untuk membedakan ini aja sih. Membedakan dengan iklan-iklan lainnya biar gampang dicari namanya aja sih. Kalau teman-teman mau ganti namanya bebas, ini bisa, ini iklan, ini set iklan, ini set market ya. Nih ini set iklan, ini tuh materi iklannya. Nah ini nama campaignnya. Kalau saya samakan aja biar nggak ini. Nah ini untuk di awal tuh teman-teman, untuk kalau misalnya budgetnya tuh sedikit ya, udah 25.000 aja dulu. Nah, strategi anggaran di sini yang saya pakai, kalau dulu saya pakai itu yang ini. Enggak ding. Nah di sini strategi anggaran ya. Kita pilih anggaran campaign.
Nah, ini yang enaknya, secara otomatis mendistribusikan anggaran Anda ke peluang terbaik di seluruh campaign Anda, juga dikenal sebagai anggaran campaign advantage. Nah, kalau dulu saya nggak pakai ini ya, sekarang saya pakai. Saya dulu tuh lebih ke manual ya. Anggarannya tuh untuk set iklan aja. Jadi kita menganggarkan 25.000 ini tuh untuk iklan ini aja. Nah, kalau dulu ya, kalau sekarang nggak, saya udah pakai yang otomatis. Jadi anggaran kita tuh didistribusikan ke peluang yang terbaik dari set iklan kita. Nah, di sini teman-teman bisa juga pakai uji A, uji B ya. Nah, kalau saya masih nggak pakai ini ya. Sekarang tuh masih juga nggak pakai ini. Yang membedakannya, kalau dulu saya nggak pakai campaign penjualan advantage, saya lebih ke manual. Nah, kalau sekarang tuh ya, hasil yang sudah saya praktekin ya dari kemarin-kemarin ya, udah berapa ya, udah ya di 2026 ini yang hasilnya bagus tuh yang saya pakai campaign penjualan advantage aktif ya. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, situs ya, ini karena saya pakai web, jadi situs. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh nggak ada web ya, teman-teman bisa pakai aplikasi destinasi pesan ya. Nah, ini biasanya tuh teman-teman kalau ini akan diarahkan ke inbox Facebook, ke DM Instagram, ke WhatsApp ya. Nah, berhubung saya pakai website, jadi yang saya gunakan adalah situs web ya. Kalau teman-teman tuh nggak pakai situs web, teman-teman bisa pakai ini, destinasi pesan aja. Kemudian pilih halamannya. Nah, ini teman-teman bisa pilih, teman-teman mau mengarahkan pengiriman pesannya tuh kemana ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai Messenger atau DM Instagram, teman-teman mau pakai WA aja, tulis aja nih, destinasi manual. Ini tinggal dihapus aja, kayak gini ya. Nah, tinggal dimasukin nomor WhatsApp teman-teman, kemudian hubungkan, kemudian udah kayak gini aja. Nah, nanti closing akhirnya tuh diarahkan ke WhatsApp. Nah, kalau saya ini kan pakai ini website. Ini konversi akhirnya tuh di website. Nah, ini ya, maksimalkan jumlah konversi yang saya pilih. Nah, ini pixelnya ya. Pixel, untuk cara bikin pixel ini sebenarnya ada di kelas digital marketing ya, di e-course digital marketing caranya, atau teman-teman tuh bisa cari aja di YouTube tutorial, itu banyak juga, ada juga tuh yang bikin ininya yang bikin tutorialnya. Nah, kemudian peristiwa konversi pembelian, karena website saya itu ada bisa membeli langsung bisa check out langsung di website, makanya pembelian ya. Kalau misalnya teman-teman itu cuma punya landing page, nggak bisa check out langsung dari website, itu lihat konten aja. Nah, model distribusi ini standar, ikutin aja. By the way, ini tuh cara saya ya. Kalau misalnya teman-teman banyak cara-cara lain tuh, banyak dari mentor-mentor lain tuh banyak guys, beda-beda ya. Nah, kalau ini cara saya, dan ini tuh hasilnya bagus di saya ya. Dan ini cara yang terbaru di tahun 2026. Cara yang saya gunakan waktu dulu itu udah nggak bagus lagi untuk sekarang, karena Facebook Meta Ads ini udah berubah juga ininya. Nah, lanjut ya. Kemudian kita pilih audiensnya ya.
Nah ini udah banyak sebenarnya, tapi kita bikin aja yang baru ya. Nah ini kontrol lokasi Indonesia, usia minimal saya pilih umur 23 ya, 23 minimal. Kemudian kecuali kamar mesa ini ikutin aja bahasa, semua bahasa. Tampilkan pengaturan. Nah ini ya, lanjutkan tampilkan pengaturan. Umur ini saya batasin ya sampai umur 40, 23 sampai 40 aja. Semua jenis kelamin. Nah minat ini penting juga nih guys, semua jenis kelamin. Nah ini ya, pekerja paruh waktu ini tuh sertakan yang penargetan yang cocok ya, yang sesuai dengan apa yang mau teman-teman iklankan. Nah ini itu saya bikin karena Umkindo ini tuh lebih ininya tuh apa ya, lebih banyak marketnya tuh lebih di ibu rumah tangga, lebih di UMKM ya. Jadi saya pilih yang memang orang-orang UMKM. Misal, nah ini laundry bisa juga karena ini lebih ke karena ini minatnya tuh lebih ke UMKM, jadi saya pilih laundry. Sebenarnya kalau misalnya saya pakai bisnis ya, kayak ini apa, kayak misalnya wirausaha, pengusaha, itu besar banget ininya, jangkauannya tuh besar banget, jadi agak susah. Nah makanya saya pakai yang ini, yang lebih spesifik. Mesin cuci ini hampir sama. Ini hampir sama dengan yang pembuatan produk ini ya, karena saya mengincar mereka, karena saya mengincar orang UMKM ya. Pembersih rumah tangga, mengincar owner dari UMKM. Kebersihan setrika bisa juga, kebersihan perawat diri, skincare juga. Skincare, perawatan kulit. Nah ini nggak perlu banyak-banyak sebenarnya, 5 aja sebenarnya udah cukup, 7 udah cukup, 10 lah paling banyaknya guys. Nah kemudian ini baru saya bikin ini apa, usaha pemilik usaha kecil, karena target saya UMKM guys. Nah udah ya, ini aja cukup. Kemudian lanjut ya, kemudian simpan pemirsa. Digital marketing 2026. Digital marketing 2026. Digital marketing 2026. Simpan ya. Nah kemudian lanjut ke bawah lagi. Nah penempatan ini saya edit nih, bukan penempatan yang ini. Kita lanjut ke tampilkan pengaturannya. Perangkat dari sistem operasi yang saya pakai, karena orang-orang kebanyakan tuh kan buka HP ya, jadi saya hanya menargetkan orang-orang yang pakai seluler aja, pakai HP aja. Cuman kalau teman-teman mau pakai semua nggak apa-apa, kalau saya pakai yang seluler aja. Jadi iklannya tuh akan di share kepada di HP ya, bukan di laptop, bukan di PC.
Soalnya web yang saya gunakan, landing page yang saya atur itu gambarnya customnya itu khusus untuk HP aja. Makanya saya pakai HP. Nah, semua perangkat seluler. Nah, ini juga saya ubah nih. Saya cuman mau iklan saya ditampilkan di Facebook sama Instagram saya. Messenger enggak, Threads enggak, Audience Network enggak. Nah, Instagram aja. Nah, kemudian di sini juga saya profil Facebook saya enggak pakai. Profil Instagram juga enggak. Facebook Marketplace mungkin bisa jelajah bisa juga. Ini untuk meminimalisir pengeluaran sih. Instagram Stories, Facebook Stories bisa, Instagram Reels, Facebook Reels saya pakai juga, Reel in stream Facebook, iklan di Facebook Reel juga pakai. Hasil pencarian ini saya nggak pakai. Nah, udah kayak gini aja. Nah, 11. Kemudian pakai aja lah. Biar ini kabar profil nih pakai aja. Biar lebih ini. Nah, pakai aja. Lanjut udah. Kita ke berikutnya. Nah, identitas. Ini halaman Facebook sama profil Instagram. Ya, itu teman-teman harus ada halaman Facebook sama Instagram biar iklannya masuk ke Instagram sama Facebook juga. Personal Facebook tuh juga bisa sebenarnya, bisa juga. Cuman kalau saya biasanya lebih pakai halaman Facebook sama Instagram. Instagram sama halaman Facebook nih disatuin ya. Lanjut. Nah, ini yang saya pakai nih gambar atau video tunggal ya. Iklan multi pengiklan ini saya pakai. Nah, kalau dulu saya nggak pakai, kalau sekarang saya pakai. Ini tuh maksudnya iklan kita itu bisa muncul bersama iklan lain ya, yang unit iklannya tuh sama. Kalau dulu saya nggak pakai, kalau sekarang saya pakai. Situs web. Nah, di sini kita situs web. Nah, kemudian masukin ke sini ya URL-nya. Oke. Nah, kemudian tambahkan media, guys. Materi iklan ya, kita masukin gambar yang kita udah ini tadi sama ChatGPT tadi. Branding saya nonaktifkan, tautan situs saya nonaktifkan. Ini tuh tautan situs, misalnya kita ada beberapa penawaran banyak ya. Nah, kalau saya kan cuman mau ngiklankan satu aja, jadi makanya saya nonaktifkan situsnya. Kalau kita aktifkan, ini bisa iklan kita tuh bisa menawarkan situs kayak ini nih, resep, pembuatan produk industri rumah tangga, dan situs-situs lainnya, landing page lainnya. Nah, kalau ini kenapa saya nonaktifkan? Karena saya mau cuman iklannya tuh masuk ke digital marketing aja. Nah, udah ya. Kita lanjut. Nah, kita unggah iklan tadi, yang udah kita buat tadi. Gambar dari ChatGPT tadi, guys. Nah, kita klik. Kemudian berikutnya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tuh bingung ya, teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT. Buatkan saya copywriting simple, copywriting
simple untuk iklan Meta Ads dengan teknik pas yang simple. Kita tinggal minta bantuan ChatGPT kalau misalnya bingung, kalau misalnya malas. Nah ini nih, udah nih dikasihnya nih. Versi 1 direct selling, keras dan ngena. Udah capek jualan tapi nggak laku. Konten udah bikin tapi nggak ada yang beli. Masalahnya bukan di produk, tapi kamu belum ngerti aja cara jualan yang benar di digital. Belajar dari nol sampai bisa jalani iklan dan closing. 100 video materi, cocok untuk pemula, bisa sekalian jadi affiliate. Ini udah bagus juga nih. Saya mau cari yang simple, lebih simple lagi. Pengen cuan dari internet tapi bingung mulai dari mana. Nah ini kalau misalnya targetnya tuh orang-orang yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan. Kenapa orang lain bisa jualan tiap hari, kamu enggak? Mau nambah penghasilan tapi nggak punya produk. Oh ini untuk affiliate. Nah saya cocok sama yang pertama. Cuman jangan diambil mentah-mentah ya, disesuaikan. Udah capek jualan tapi nggak laku, konten udah bikin tapi nggak ada yang beli. Masalahnya bukan di produk, tapi kamu belum ngerti cara jualan yang benar di digital. Belajar dari nol sampai bisa jalan iklan dan closing. 100 video plus praktek. Jangan plus dan materi dan praktek. Cocok buat pemula, bisa sekalian jadi affiliate. Bisa sekalian affiliate tambah penghasilan. Karena banyak orang-orang awam nih nggak tahu apa itu affiliate. Masih banyak juga yang nggak tahu. Bisa affiliate tambah penghasilan. Komisi 30%. Promo terbatas 99k khusus 15 orang pertama. Klik sekarang sebelum kehabisan. Ini udah keren nih. Promo terbatas khusus 15 orang pertama. Nah udah kayak gini aja. Tindakan bertindaknya apa? Ajakan bertindaknya saya pilih yang pelajari selengkapnya. Nah jadi saya mengarahkan untuk kenapa saya nggak pakai langsung WA, kenapa saya nggak pakai langsung order sekarang, karena orang-orang ini ada ini apa biasanya berpikiran kalau misalnya dia klik ini dia langsung order, padahal dia mau ngepoin dulu. Nah makanya saya pakai pelajarin selengkapnya. Lanjut ya. Nah ini kalau teman-teman mau pakai gambar-gambar bantuan dari AI-nya Facebook, ya AI-nya Meta Facebook, ya. Kalau misalnya ada yang keren, teman-teman pilih aja. Kalau misalnya teman-teman mau cukup pakai gambar yang teman-teman buat tadi, cukup yang teman-teman buat tadi aja. Nah ini kan banyak juga nih contoh-contoh yang ditawarkan nih, gambar-gambar yang bagus yang ditawarkan sama Meta AI. Nih ya, kan banyak nih gambar-gambarnya. Sekarang tuh enak banget, kita nggak perlu punya skill desain yang bagus guys. Kita bikin aja ala kadarnya. Yang penting ada sesuai ya. Yang penting copywriting yang pengen kita ada di gambar tersebut tuh ada.
Kayak ini kan gue pengen ada tulisan garansi 100% pasti bisa, promo terbatas, dan 100 video ini nih. Nah, kemudian udah kita ini tadi, udah kita desain yang ala kadarnya, kita minta bantuan AI untuk diperbagus gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya pakai juga penyempurna materi iklan event text. Jadi iklan kita nanti lebih bagus. Ada yang dikasih musik, ada yang dikasih apa, efek-efek apa, lebih bagus lah. Saya pakai ini. Kemudian selesai. Nah, ini ya. Promo terbatas sudah, pelajaran selengkapnya sudah. Nah, CTA nih penting nih. Bukan ini, bentar ya, ada. Saya nggak pakai ini soalnya, nggak mau orang-orang tuh langsung ke Facebook, langsung ke WA. Saya maunya tuh biar mereka tuh masuk aja dulu ke ini, masuk ke web, ke landing page. Oh ini guys, ini ya, destinasi yang dipersonalisasikan. Nah ini add-in browsernya itu saya nonaktifkan. Saya tuh pengen mereka tuh langsung ke landing page aja, karena biar mereka baca dulu. Nah kalau misalnya saya aktifkan, beberapa tuh banyak yang apa ya, nggak ngerti. Mereka nggak tahu apa ini, masih nanya kayak gitu. Dan banyak juga yang nggak bagus ininya, caranya. Makanya saya nonaktifin, biar mereka tuh baca dulu baru mereka WA. Karena di landing page-nya udah ada WA juga. Itu saya nonaktifin ya tadi ya. Destinasi yang dipersonalisasikan, add-on browsernya, WhatsApp-nya saya nonaktifin. Nah, jadi kayak gini guys. Peristiwa ininya, bacakan situs Kasani menyulam, jago jualan online. Mudah ya. Bagus, sudah ini ya, udah pas ini. Nah, lanjut guys, itu udah ya. Lanjut kita berikutnya. Aktif secara default, tingkatkan CTA. Coba kita cek dulu. Ini agak baru semua ini. Animasi. Dulu nggak kayak gini, langsung aja. Kalau sekarang udah kayak gini, beda banget. Khusus 15 orang udah capek jualan. Udah bagus, ikutin aja. Aktif secara default. Udah kayak gitu guys. Tinjau dan terbitkan. Perbaikin kesalahan. Oh, ada yang kelupaan. Ada yang kelupaan guys. Oh iya, ini pembelian. Iya, karena udah dirubah tadi. Standar. Pas, terbitkan. Sudah jadi guys. Kalau misalnya hasilnya bagus guys, nanti iklannya kayak gini ya. Kalau misalnya hasilnya bagus, nanti bertahap ya. Nah, untuk hasil yang bagus kita lihat ininya. Selain daripada hasil closingannya, kita lihat ini dulu. CTR nih, orang-orang yang ngeklik iklan kita tuh berapa persen, berapa banyak orang yang ngeklik ya. Nah, kalau jangkauan nih, iklan kita tuh menjangkau berapa orang. Nah, ini kan ada kimia 6.000 orang nih, menjangkau 6.000 orang. Nah, impresi adalah orang-orang yang ngelihat ya. Konten kita tuh bukan orang ya, konten kita tuh dilihat berapa kali. Nah, ini bisa jadi orang yang sama ngelihat konten kita. Nah, iklan ini kontennya tuh udah dilihat 10.000 kali ya, 10.785. Nah, ini jumlah iklan yang dibelanjakan. CTR-nya tuh ini lumayan bagus ya.
2,3% tuh udah lumayan bagus. Nah, yang ngeklik tautan tuh ada 250 orang yang ngeklik iklan kita ya. Nah, klik to LP ini tuh yang ngeklik sampai ke landing page kita. Nah, ada berapa orang? Ini tuh hasilnya tuh lumayan bagus ya. Yang lebih bagus lagi kalau misalnya dapat 70% ke atas. Nah, ini 162 orang yang udah sampai ke halaman Facebook kita, bukan halaman Facebook, ke landing page penawaran kita. 162 orang. Nah, ini nilai pembeliannya 1.344. Ini lumayan sih hasilnya. Harga per pembelian 21.000. Ini untung sih. Memang hasilnya kurang, sebenarnya masih harus lebih bagus lagi ya. Karena ini baru juga ngiklannya baru berapa ya? Belum sampai sebulan. Hasil data ini tuh belum sampai sebulan ya. Hasilnya lumayan bagus. ROAS-nya 366, udah lumayan sih. Dan dari data hasilnya lumayan bagus. Nah, teman-teman juga harus cek. Kalau saya ini lebih kepada data tentang di data-data di Facebook ini kadang nggak nyambung ya. Makanya saya tuh menganalisisnya tuh nggak hanya dari ini aja, tapi dari hasilnya juga. Saya bikin laporan keuangan. Jadi iklan saya berapa, hasilnya dapat berapa. Kemudian saya kurangin. Ini untung atau enggak jadinya. Kayak gitu. Nah, cuman data ini juga saya perlu karena saya mau melihat iklannya bagus atau enggak. Kalau CTR-nya 2,3% ini udah lumayan bagus, dan klik to LP-nya itu 64%, ini udah lumayan bagus nih. Bisa ditingkatkan budgetnya. Nah, gitu guys. Nah, nanti next kita lanjut lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Langsung aja di keranjang bawah. Langsung aja komentar kalau misalnya mau menanyakan sesuatu atau mau ngebahas tentang sesuatu ya. Diutamakan yang member Kindo sih. Oke, terima kasih guys.